Halo Sobat Konstitusi, berjumpa lagi dengan kami di program Konstitu Talk yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, Alhamdulillah Sobat Konstitusi, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, luar biasa. Beliau adalah Bapak Agus Supriyanto, SH, SHI, MSI, CM, dari Ketua Umum Ahli Mediasi Syariah Indonesia. Benar ya Bapak? Ya, betul. Oke, selamat datang Pak di pusat studi kami. Ya, Bagaimana terima Pak kasih. kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini Bapak kita akan mencoba untuk memberikan diskusi ringan, untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat kita di luar sana terkait dengan seputar mediator. Nah, Pak Agus, apa sih Pak sebenarnya mediator itu dan seberapa penting mediator di Indonesia? Ya, eh, ini sebetulnya begini, profesi mediator ya. Profesi mediator itu sebenarnya belum lama dikenal Iya. oleh masyarakat ya. Memang dulu sudah ada mediator, cuman mulai dikenal di masyarakat itu sekitar tahun 2017. Nah, dan itu masyarakat baru menyadari, oh ternyata ada profesi tuh yang namanya Oh mediator. iya. Nah, apalagi profesi mediator ini bisa melakukan praktek mediasi di luar pengadilan. Oh, berarti bisa di luar Bisa di pengadilan. luar pengadilan. Dan mediator ini memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa, Oke, oke, bersengketa di masyarakat itu oke. ya. Ini nih Pak Agus, ternyata mediator ini profesi yang belum lama gitu ya, dan masyarakat banyak yang belum mengenal profesi ini. Nah, sebenarnya Pak Agus mau tanya nih, apa sih sebenarnya bedanya mediator dengan mediasi? Nah, ini biasanya masyarakat bingung sih di sini. Iya, kalau mediasi kan kegiatannya ya. Oke, Kegiatan apa pertemuan dua orang oke, atau lebih, artinya iya, pihak-pihak lah yang oke, punya sengketa eh, dibantu atau difasilitasi oleh mediator iya, iya. dalam rangka untuk menyelesaikan sengketanya atau permasalahannya. Jadi proses pertemuannya itu namanya mediasi. Nah, sementara kalau mediator itu profesi orang yang Oke, mendamaikan ini sebagai juru tengahnya itu profesinya ya, berarti ya. profesinya. Misalnya nih Pak Agus, banyak sarjana kita di Fakultas Syariah dan Hukum yang hendak melanjutkan sebagai profesi mediator. Kira-kira syaratnya apa nih Pak Agus? Ya, ini alhamdulillah di Fakultas Syariah Syariah dan dan Hukum Hukum, ya, oke. UIN Sunan Ampel ini banyak alumninya, bahkan setiap tahun mewisuda ya, Iya benar. wisuda Empat empat kali kali ya, ya empat dalam kali. satu tahun. Subhanallah. Memang profesi-profesi lulusan sarjana hukum atau sarjana hukum Islam, yang itu sarjana hukum Islam, itu selain menjadi hakim, Hakim, menjadi lawyer atau lawyers, oke. advokat, kemudian juga menjadi dosen, itu ada profesi namanya mediator Oke, ini. oke. Nah, untuk menjadi mediator, eh, dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung disyaratkan adalah telah lulus mengikuti Lulus. pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator. Jadi Oke, pendidikan dan ujian sertifikasi oke, mediator sehingga nanti ketika peserta itu dinyatakan lulus mengikuti diklat dan punya sertifikat, nah berhak oke, oke. menyandang profesi ini. Mediator. Berarti Ya, syarat utamanya adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi sebagai seorang mediator. iya. Dan yang menyelenggarakan informasinya harus yang sudah terakreditasi ya. Ya, hanya diselenggarakan oleh dua organ. Oke. Pertama itu oleh Mahkamah Agung Oke. atau oleh pihak swasta atau pihak rekanan Mahkamah Agung yang sudah disertifikasi. Oke. Lembaganya sudah Salah disertifikasi. satunya adalah Iya, AMSI ya. Alhamdulillah AMSI sudah disertifikasi oleh Oleh Mahkamah Mahkamah Agung. Agung. Ya, Luar biasa ya Pak Agung ini sebagai salah satu ketua umum AMSI, Ahli Mediasi Syariah Indonesia, juga sering sekali mengadakan beberapa pelatihan di beberapa ya, tempat. Oh iya Pak Agus, kira-kira nih Pak Agus, kalau misalnya sudah menjadi seorang mediator, tugasnya apa nih Pak Agus? Tugasnya kira-kira sejauh mana seorang mediator itu? ya. Mediator tentu ketika sudah memiliki sertifikat, ya ini mau pasif atau aktif. Hmm, oke. Nah, kalau pasif ya berarti punya sertifikatnya kemudian
sertifikatnya ditaruh di Hmm, lemari untuk dokumen penting. maka harus Nah, aktif ya. nah, kalau aktif berarti dia boleh membuka kantor mediator. Nah, atau dia juga bisa praktek di pengadilan, Hmm, bisa pengadilan agama, pengadilan negeri untuk oke oke perkara-perkara di apa dalam perceraian, waris, harta bersama dan oke. sebagainya. Bagus. Kalau misalnya seseorang ingin menjadi lawyers ya atau advokat, itu setelah mengikuti PKPA pendidikan itu harus ada magang kurang lebih 2 tahun. Nah, kalau di mediator apakah perlu magang atau setelah pendidikan langsung boleh buka kantor? Bagus. Gimana? Iya, kalau di ketentuannya ini memang berbeda Oke, antara profesi advokat dan mm, profesi oke, mediator. Kalau profesi advokat kan dia ini bertindak ya, bertindak untuk dan atas nama kliennya. oke. Bertindak Nah, untuk untuk dan dan atas atas nama nama kliennya. klien. Dan itu mekanismenya ada pendidikan, kemudian ujian, pemagangan, pelantikan, penyumpahan, baru buka praktek. Oke, Kalau mediator ini dia landasan hukumnya menggunakan perma atau oke. peraturan Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah 1 ya. 2016 hanya disyaratkan adalah dia sudah mengikuti pendidikan dan Oke, ujian sertifikasi mediator. oke. Sudah setelah itu praktek. Berarti setelah pendidikan dan dinyatakan lulus sertifikasi boleh praktik Boleh secara praktek langsung. ya. Dan praktiknya tidak harus di pengadilan ya, Tidak harus boleh di di luar pengadilan. pengadilan Iya. berarti ya. Oke. Dan kliennya kalau mediator itu kliennya dua, Hmm, langsung para pihak. para pihak ya. Paham Jadi ya? tidak salah satu pihak ya Tidak salah kalau satu pihak. oke. Justru kalau mediator itu memihak salah satu, ini dosa. Ya ya. Bertentangan dengan Dolim. ya dolim, bertentangan dengan aturannya. Harus membela kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus tertentu kita tidak membela dua-duanya, tapi membela hukumnya. Membela hukumnya. Mungkin ada para pihak itu yang nggak tahu prosedur hukumnya. Oke oke. Nah, kita jelasin hukumnya, kemudian mereka menggunakan aturan Oke. hukumnya. Karena prinsipnya harus bisa berdamai ya, Ya, mendamaikan ya. ya win-win Win-win solusi. solution. Ya, Oke oke. Ini nih Pak Agus. Pak Agus kan sudah lama berprofesi sebagai seorang mediator, juga menjabat di ketua umum ya di AMSI. Nah, kira-kira Pak Agus pengalamannya bagaimana nih? Bisa sharing pengalaman nih kepada pemirsa kami, sahabat konstitusi? ya. Saya punya sertifikat ini sebetulnya sudah lama ya, Mm-mm. 2015. Tapi saya baru praktek itu 2017. Oke, Ya, sudah 2 tahun ya. sama waktu itu mengalami kebingungan. Ini Hmm, sertifikat harus bagaimana digunakannya. oke. Nah, akhirnya kita mulailah itu. Bahkan ketika menjadi mediator pertama, tahun itu saya cukup muda, Hmm, cukup muda. Jadi yang dimediasi itu nyun sewu ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan perkara perceraian itu oke dah. oke Nah, oke. kalau kita memediasi atau mungkin di situ ada peran menasehati, saya membayangkan kok bapak ibu yang sudah tua begini dinasihati sama anak yang masih Oke, masih muda ingusan, gitu. ya. Nah, akhirnya waktu itu hanya untuk mengetrik bahwa kita itu punya kapasitas dianggap menua ya, Oke, menua itu cara keilmuan ya. setiap mediasi mesti saya menggunakan peci. Oh gitu. Ya, Wah, peci ini salah biar satu trik ini ya. ya biar ketika apa memberi nasihat itu eh, ada bobotnya lah, Oke. ada bobotnya. Tidak dibilangin ini bocah cilik kok ngandani wong tua, Iya, nah, iya, iya. gitu. Ya luar Ya, biasa ya. Jadi ada satu tips and trick yang diberikan oleh Pak Agus. Salah satunya misalnya ketika teman-teman pemirsa konstitusi mengikuti sekolah mediator, masih muda nih, gimana bisa nggak sih kasih informasi mendamaikan orang yang lebih tua? Boleh menggunakan peci biar iya, kelihatan lebih tua. itu biar lebih karisma lah, Oke, bukan lebih oke. tua, lebih lebih karisma. Ya. Oke, terakhir nih Pak Agus, kira-kira apa pesan Pak Agus yang selaku yang berpengalaman di bidang mediator kepada seluruh calon peserta pendidikan dan pelatihan mediator non hakim di periode berikutnya? Ya, yang pasti profesi ini silahkan diambil. Kepada siapa lagi profesi ini akan diambil? Fakultas Syariah kalau tidak mengambil profesi ini akan diambil oleh banyak orang Oke, yang lebih lebih apa namanya mencintai atau mengharapkan profesi ini. Nah, sehingga profesi ini akan cenderung liar. hmm, Justru alumni syariah
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel ini harus Oke. mengambil profesi itu. Tidak hanya UIN Sunan Ampel ya, Semuanya mungkin UIN bisa ya. Jogja, kemudian Jakarta, Padang, kemudian UIN-UIN yang lain, Malang dan sebagainya, terus memanfaatkan profesi ini. Bahkan profesi ini kan disyaratkan tidak hanya alumni syariah ini, Alumni syariah, oke. semua Lulusan semua S1 lulusan bisa S1 mengikuti. bisa. Nah, sehingga kita dalam hal ini yang justru malah punya kompeten terus mengambil itu. Hanya di dalam proses-proses mediasi banyak bersinggungan tentang aspek-aspek hukum. Oke. Nah, kawan-kawan yang di luar background hukum kadang-kadang perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, kita ini yang punya background hukum atau syariah malah punya apa namanya kans yang besar ya. Ya. Dan kepada adik-adik yang saat ini sedang menempuh proses skripsi atau mungkin yang sudah S2 dan sudah punya ijazah S1, ambil aja profesi ini. Saudara bisa kerja tidak di bawah tekanan, saudara bisa kerja di waktu-waktu yang saudara inginkan, mau gaji berapapun itu hanya saudara untuk membuat target. Bahkan profesi mediator kan bisa unlimited. Unlimited Iya. ya. Dapatnya dari dua belah pihak, Mas. Oke. Nah, Tidak hanya dari salah satu tidak hanya pihak ya. kalau warisnya itu misalnya ahli warisnya ada 10, kita dapat dari 10 orang. Oke, luar Iya. biasa. Kalau itu persoalan sengketa bisnis syariah, kita dapat dari bank, dapat dari nasabah juga. Ya, gitu ya teman-teman, sobat konstitusi semuanya, luar biasa sekali. Memang beberapa tahun terakhir profesi mediator dibutuhkan, terlebih lagi adanya Perma 1 2016 yang mengharuskan ya perkara itu harus dimediasi terlebih dahulu. Iya, Benar nggih Pak Agus betul. ya. Jadi teman-teman seluruhnya sahabat konstitusi baik di Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Ampel Surabaya ataupun di fakultas-fakultas yang lain, silakan dimanfaatkan dengan baik profesi ini dan nantikan kejutan-kejutan selanjutnya dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi. Terima kasih Pak Agus sudah Terima mempercayai kasih. kami untuk mengedukasi masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa kami semuanya. Terima Halo, Pak kasih. Agus, Ya. bisa diminum terlebih dahulu.